Baru-baru ini Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam suatu pidatonya atau sambutannya di Madura ketika berkunjung di suatu pondok pesantren mengatakan pondok pesantren akan dibuat menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah. Hebat ini ya Bapak Wapres ini ya. Entah dari mana istilah ekonomi syariah itu dia dapat, kita tidak tahu. Nah, yang kedua nanti sesudah kita lihat perkembangan daripada sistem ekonomi di Indonesia, mulai daripada sistem ekonomi yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang ini, kemudian nanti kemana muaranya, apa kelemahan dan kelebihannya, apa itu sistem ekonomi Pancasila, kenapa dia tidak berkembang di Indonesia, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Kemudian nanti kita akan lihat Bapak Ibu, Indonesia ini sebenarnya cocok enggak diterapkan yang namanya sistem ekonomi Pancasila atau SES itu, SES itu atau sistem ekonomi syariah. Cocok enggak? Karena Indonesia ini harus kita lihat dari berbagai aspek. Aspek geografi, aspek sumber daya, aspek geografi, aspek daripada penduduk, demografi, aspek daripada kekayaan, aspek sosial budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Akan kita lihat nanti apa dampak daripada masifnya upaya-upaya daripada penerapan daripada sistem ekonomi syariah ini. Saya ingin menyapa secara khusus saudara-saudara saya, kita yang ada di Papua, ya, yang hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mulai berkantor di sana. Kalau tidak ada perubahan ya, salam. Kita berdoa supaya beliau ini membawa misi kebangsaan, bukan misi partisan sebagaimana track record beliau selama ini. Ya. Juga saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang ada di Mentawai. Salam, saudara-saudara kami yang ada di Mentawai yang dalam suasana tidak nyaman ya, karena keberadaan eksistensi daripada saudara-saudara kita yang ada di Mentawai ini, yaitu suku Mentawai, yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini tidak diakomodir di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, salam, Tuhan memberkati, utamanya juga saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia di berbagai provinsi. Tuhan memberkati, dan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting, dan selalu memang sangat penting ya. Tetapi saya ingin selalu mengajak teman-teman melihat Indonesia ini secara makro, juga nanti menukik lebih dalam lagi sebenarnya di Indonesia ini apa yang sedang terjadi. Dan kita ini membicarakan ini, kembali lagi saya sampaikan, kita membicarakan ini bukan karena kebencian, bukan provokasi, bukan kita partisan, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin menyapa dulu saudara saya Frans Lisi. Pak Frans Lisi. Pak Frans Lisi. Siapa? Saya mohon kesediaan Bapak untuk ini ya, jadi moderator Pak. Dan sebelumnya saya akan mute dulu semua ya. Mute dulu. Ya, oke. Yes. Nah, Pak Frans Lisi saya bikin co-host ya. Co-host. Juga Pak Pang juga co-host. Pak Bahari, Pak Mulia. Oke. Baik, di Indonesia ini kan tahun politik ya Bapak Ibu ya. Dan di Indonesia ini aneh-aneh sedang berlangsung. Tetapi kalau kita pahami secara mendalam sebenarnya itu bukan sesuatu yang patut dikatakan lain daripada yang lain. Memang begitulah itu warnanya daripada perpolitikan di Indonesia. Semua itu yang namanya koalisi-koalisi. Kemudian juga ada saya baca kemarin itu pernyataan Anies, koalisi bukan untuk bagi-bagi. Kalau dia bilang begini, dalam Quran itu Anies ini 2 koalisi bukan soal bagi-bagi. Jadi kalau saya, karena dia orang Arab, saya baca terbalik. Soal bagi-bagi bukan koalisi,
tetapi Anies. Ya karena beliau ini kan tungil ini, tahu Bapak Ibu tungil ya, tukang ngibul gitu, nggak bisa dipercaya omongannya. Oke, malam hari ini kita akan membicarakan perihal semacam oligarki, Pak, oligark. Oligarki itu di Indonesia maupun di seluruh dunia pada intinya pemahamannya adalah atau artinya adalah sekelompok penguasa yang mengendalikan kekayaan negara, juga kuasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu pengertian secara umum dari oligarki, penguasa. Dan di Indonesia ini ada juga oligark banyak sekali juga di negara-negara lain. Tetapi saya ingin menganalogikan oligark yang dimasukkan Winters itu bukan masalah materi kekuasaan, bukan masalah kekayaan, bukan masalah kekayaan, tetapi masalah kedaulatan iman. Nah, ini agak beda ini ya. Tapi saya tidak menyebutkan istilah lain, tapi coba saya pakai dulu istilah oligark, tapi oligark iman. Jadi sekelompok orang di Indonesia ini yang menamakan dirinya berkuasa menentukan ini sesat atau tidak, bagi saya itu mereka adalah oligark. Mereka juga mengendalikan iman dan kepercayaan daripada orang-orang tertentu, juga saya namakan itu oligark, dikendalikan semua. Maka judul pada malam hari ini saya ambil atau saya buat adalah dominasi negara hancurkan, dominasi agama hancurkan negara Indonesia. Nah, saya akan share screen Bapak Ibu ya. Share screen. Ini agak seru ini, tapi singkat aja. Nah ini judulnya Bapak Ibu ya. Dominasi agama hancurkan Indonesia. Kembali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kami di DPP Galarua secara rutin berjumpa, berbincang untuk membicarakan atau menyampaikan isu yang sedang seksi di Indonesia untuk disampaikan di Zoom, yang sedang menarik, yang lagi hangat-hangatnya. Nah, dominasi agama hancurkan Indonesia ini berkaitan dengan nanti bagaimana aktivitas sekelompok orang penguasa iman, oligark iman ini yang mempengaruhi jalannya sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga yang namanya penyelenggara negara atau pimpinan lembaga tinggi negara sepertinya tidak berdaya untuk membendung, bahkan seolah terseret gitu. Makanya saya bilang ini adalah oligark iman, oligark agama. Ya, jadi bukan masalah sesuatu yang jasmani lagi dikuasakan atau material, tapi yang immaterial. Nah, jadi bagaimana nanti oligark iman ini atau dominasi agama ini akan menghancurkan Indonesia, akan kita lihat nanti apa itu namanya dominasi agama. Ya, agama apa itu? Yang kedua adalah bagaimana sejarah daripada perkembangan sistem ekonomi. Nah, ini oligark agama mewujud di dalam pengelolaan namanya sistem ekonomi di Indonesia ini. Kita sudah sering mendengar namanya sistem ekonomi syariah. Kita juga sudah sering mendengar istilah masyarakat ekonomi syariah. Baru-baru ini Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam suatu pidatonya atau sambutannya di Madura ketika berkunjung di suatu pondok pesantren mengatakan pondok pesantren akan dibuat menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah. Hebat ini ya Bapak Presiden ya. Entah dari mana istilah ekonomi syariah itu dia dapat, kita tidak tahu. Nah, yang kedua nanti sesudah kita lihat perkembangan daripada sistem ekonomi di Indonesia, mulai daripada sistem ekonomi yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang ini, kemudian nanti kemana muaranya, apa kelemahan dan kelebihannya, apa itu sistem ekonomi Pancasila, kenapa dia tidak berkembang di Indonesia, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Kemudian nanti kita akan lihat Bapak Ibu, Indonesia ini sebenarnya cocok enggak diterapkan yang namanya sistem ekonomi Pancasila atau SES itu atau sistem ekonomi syariah. Cocok enggak? Karena Indonesia ini harus kita lihat dari berbagai aspek geografi, aspek sumber daya, aspek geografi, aspek daripada penduduk, demografi, aspek daripada kekayaan, aspek sosial budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Akan kita lihat nanti.
apa dampak daripada masifnya upaya-upaya daripada penerapan daripada sistem ekonomi syariah ini. Kemudian apa nanti eksekutif summary-nya, apa kesimpulan dan saran akan kita sampaikan. Tetapi sebelum nanti kita menginjak kepada kesimpulan dan saran, kita akan berdiskusi, menyampaikan beberapa tanggapan ataupun menambahkan ataupun mengkritik ya tentang sistem ekonomi syariah ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah, ada suatu statement atau pernyataan yang sangat mengusik rasa keadilan dan nurani daripada beberapa orang atau sekelompok masyarakat, termasuk saya sebagai rakyat. Saya sering mendengar ini ekonomi syariah, ya kan? Ini maksudnya di Indonesia. Maka saya bertanya, atau mungkin kita akan bertanya, terus Indonesia ekonomi apa dong? Nah, ekonomi apa Indonesia? Kemudian mereka juga menamakan dirinya masyarakat ekonomi syariah atau MES. Nah, lah kalau begitu kita masyarakat apa dong? Ya, kita ini masyarakat apa ini? Ya, kalau orang berbicara syariah itu berarti sudah kelompok Islam. Apa itu artinya syariah? Aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur seluruh jalannya kehidupan termasuk sosial budaya dan lain sebagainya negara yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu syariah. Jadi namanya ekonomi syariah yang kafah. Yang kafah itu artinya yang lengkap, sempurna. Tujuannya supaya umat muslim menjadi umat yang kafah, damai, sejahtera, dan yang kafah. Itu tujuan ekonomi syariah katanya ya. Jadi, nah ini nanti akan saya jelaskan itu apa yang disebut dengan sistem ekonomi syariah, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, semua informasi atau data-data maupun definisi itu Bapak Ibu bukan saya buat sendiri ya, tetapi ada ada sumbernya, ada sumber yang layak dipercaya, ada literaturnya, cuma nggak saya cantumkan di sini. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan dikatakan ini opini, bukan. Tetapi kalau ini memang ya berdasarkan bacaan ya yang saya baca literatur, saya samarikan ini Pak. Jadi sejarah sistem ekonomi di Indonesia mulai tahun 1945 sampai dengan sekarang. Nah, di sini ada tanda tanya kita tidak tahu sampai kapan ini bertahan ini sistem ekonomi ini. Nah, di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah kekeluargaan, ya, kekeluargaan, kebersamaan, itulah yang disebut dengan kesatuan ekonomi nasional. Ya, kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan itu yang diamanatkan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, itu yang tertulis dan sah. Ya. Tidak ada, kalau kita lihat itu Undang-Undang Dasar 1945, kita baca dari awal sampai akhir, tidak ada di situ istilah ekonomi syariah. Tidak ada. Tidak ada juga di situ istilah masyarakat syariah, ekonomi syariah, tidak ada. Seperti MEE aja itu ya Pak Permesta, masyarakat ekonomi Eropa katanya. Coba MEE. Ini MES, masyarakat ekonomi syariah. Nah kalau Pak Permesta ini nggak tahu masyarakat ekonomi apa ini, itu masyarakat ekonomi Kawanua Pak, MEK. Kan lama-lama nanti jadi begitu. Masyarakat ekonomi Ambon, MEA. MEK, masyarakat ekonomi Kalimantan. MES, masyarakat ekonomi Sumatera. Kalau nanti ini selalu dipertahankan istilah MES, masyarakat ekonomi syariah. Nah, pada tahun 1945 sampai 1959, nah mulai di sini Bung Karno membuat suatu istilah namanya menerapkan sistem ekonomi nasional. Ya, itu masih cocok lah dengan 1945 judulnya itu. Tetapi prakteknya tidak bisa berjalan dengan mulus. Ya, 1959 hingga kembali 5 Juli itu dekret Presiden 5 Juli kembali 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hanya bertahan berapa tahun ini? Hanya bertahan 14 tahun sistem ekonomi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Nah, pada tahun 1959 sampai 1966 berarti selang 7 tahun saja ya, diterapkan oleh Bung Karno namanya ekonomi demokrasi terpimpin. Nah, mulai lagi, udah mulai lari. Nah, di sini ternyata ekonomi demokrasi terpimpin ini
inflasi Indonesia cukup tinggi, ya. Inflasi di Indonesia cukup tinggi sehingga pada tahun 1965 krisis ekonomi, krisis politik terjadi di Indonesia dan Soekarno jatuh. Di dalam sistem ekonomi nasional ini, Bapak Ibu, di sini adalah fokusnya kepada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, terutama perusahaan Belanda. Maka disebut ekonomi nasional. Tapi apakah itu yang disebut dengan ekonomi nasional di pasal 33 ini atau tidak? Tampaknya berbeda. Jadi tidak konsisten, ya. Nah, pada tahun 1966 sampai dengan 1998, ini merah putih nih, ya. Di sini yang berkuasa adalah rejim Soeharto, Orde Baru, rejim Orde Baru. Nah, beliau menerapkan sistem demokrasi ekonomi. Nah, dia menyebutkan itu sistem demokrasi ekonomi. Menyimpang lagi dari ini pasal 33 ini, ya. Dan di sini dia cenderung kapitalis, Pak, kapitalis dan liberalis. Ya, terlalu ekonomi pasar di sini nih oleh Soeharto. Jadi pinjaman dari dunia, Bank Dunia, dari IMF, dari dulu di Cigiaya, GGI atau apa yang dari Belanda itu yang dia sebut dengan sistem demokrasi ekonomi yang dibidani oleh, dulu disebut itu mafia berkeley. Jadi arsitek ekonomi Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998 itu adalah mafia berkeley, karena para menteri keuangannya alumni daripada Berkeley. Nah, orang-orang pintar semua itu kan, termasuk Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, pada tahun 1991, Bapak Ibu, nah, mungkin sudah timbul keresahan dari kaum Islam, kok ini ekonomi Indonesia sangat liberal. Maka ketika itu wakil presiden adalah Habibie, yang sekaligus ketua ICMI. ICMI adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan di situ didirikanlah namanya Bank Muamalat, berdiri pada tahun 1991. Pada waktu yang bersamaan diperkenalkanlah yang namanya ekonomi syariah, Bapak Ibu. Jadi ekonomi syariah ini, istilah ini muncul pada 1991 bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat. Tetapi dia resmi beroperasi mulai tahun 1992 sampai dengan sekarang. Ya, ini yang biru ini sampai sini. Kita nggak tahu nanti, ini kan sampai 2023 ini. Masih dia beroperasi itu, ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah. Nah, pada tahun 1998 sampai 2023, disebutlah di sini ekonomi Pancasila, tapi hanya teori-teori saja itu. Teori-teori tidak ada payung hukumnya. Kalau di sini ekonomi syariah ini sudah punya payung hukum, Pak. Sudah punya payung hukum, ada undang-undangnya. Sehingga bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Pegadaian Syariah, OJK Syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. Pokoknya semua syariah. Nah, ini Bapak Ibu sedang bertarung ini, ya. Yang mendominasi sekarang adalah sistem ekonomi syariah. Yang namanya ekonomi Pancasila hanya teori, itu tidak ada dirumuskan bagaimana. Walaupun nanti secara akademik, bagaimana Agus Salim itu mencirikan ekonomi Pancasila itu bagaimana. Kemudian nanti pada tahun 2024 kita tidak tahu sistem ekonomi apa. Apakah masih tetap ekonomi syariah atau makan turun atau hilang, atau justru malah sebaliknya ekonomi syariah malah mendominasi perekonomian nasional. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu, maka akan kita nanti bisa perkirakan Indonesia ini jadilah negara Islam Indonesia. Ya. Ini sekedar daripada perkembangan sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Tidak ada konsistensi. Yang konsisten itu adalah ini ekonomi syariah ini. Jadi kalau mulai tahun 1992 sampai 2023, berarti sudah 31 tahun ekonomi syariah, dan kita akan lihat ya penerapan ekonomi syariah ini tujuannya apa? Apakah tujuannya itu sudah tercapai atau tidak? Tuh, Bapak Ibu, ya. Ini kita sharing. Nah, kita akan bandingkan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi Pancasila. Ini menurut ini ya Profesor Agus Salim ini. Agus Salim, dulu mantan Menteri Bappenas itu. Emil Salim, bukan Agus Salim, Emil Salim. Nah, sistem ekonomi syariah, Bapak Ibu, ekonomi syariah adalah ekonomi berdasarkan kepada ketuhanan dengan tujuan akhir kepada Tuhan. Ini menurut Yusuf Qaradawi.
Jadi ekonomi syariah adalah berdasarkan kepada ketuhanan. Tapi ketuhanan yang mana yang dia masukkan dengan tujuan akhir kepada Tuhan. Luar biasa ya definisinya ini ya. Apakah definisi awang-awang atau definisi ngibul ini, kita nggak tahu lah. Kemudian bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat indisipliner. Ini adalah Monzer Kaf menurut dia. Sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau kaidah Islam dalam kegiatannya. Ini yang bersifat umum dan berlaku, Pak. Nah, jadi sistem ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ajaran Al-Quran dan hadis atau kaidah Islam dalam kegiatannya. Itulah sistem ekonomi syariah. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, dapat melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau mereka, seseorang melakukan kegiatan perekonomian tidak sesuai dengan syariat Islam, pada akhirnya nanti apa? Lu kafir, tidak halal. Pasti ke situ nanti akhirnya ini. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini teorinya ya, tapi tidak pernah diterapkan secara konsisten. Dan ini tidak ada payung hukumnya ini sistem ekonomi Pancasila. Kalau sistem ekonomi syariah itu sudah punya payung hukum, Pak, punya kekuatan hukum, ada landasan hukumnya. Ini selalu ketinggalan ini. Kenapa? Padahal orang-orang pintar di Indonesia banyak. Kenapa tidak dibikin payung hukumnya sistem ekonomi Pancasila? Ada apa? Itu soal lain lah ya. Nah, sistem ekonomi Pancasila itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, gotong royong. Jadi konsisten dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini sistem ekonomi Pancasila. Kenyataannya bagaimana sekarang di Indonesia dapat kita lihat, itulah oligarki itu. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ya sistem ekonomi Pancasila, tetapi kan dalam pelaksanaannya tidak begitu. Kita lihat sekarang ini sumber daya alam dikuasai oleh orang-orang tertentu, itu yang namanya oligark. Termasuk di sini adalah Surya Paloh, Yusuf Kalla, ya, masuk di sini, juga yang lain-lain, ya, yang Bapak ketahui mungkin. Nah, sistem ekonomi ini, ya, sistem ekonomi Pancasila ini cenderung ekonomi campuran, tetapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa artinya nih apa namanya ini ekonomi campuran? Artinya dia mengakomodir sistem perekonomian dari berbagai sistem, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini juga sebenarnya bisa diakomodir sistem ekonomi Islam itu. Tidak harus berdiri sendiri, dia bikin sistem ekonomi syariah yang sepertinya head to head dengan sistem ekonomi Pancasila. Ya. Tujuannya apa? Yaitu mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan individu atau kelompok. Kalau ini mengutamakan kesejahteraan individu atau kelompok. Kelompok mana? Islam. Ya. Itu SES itu. Nah, nilai-nilai dan prinsip dasar sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi Pancasila. Nilai-nilai dasar yang dianut sistem ekonomi syariah ini Bapak Ibu adalah kepemilikan. Siapa yang memiliki itu? Keadilan dalam berusaha, ini teorinya gitu ya. Bagus ini. Kerjasama dalam kebaikan, pertumbuhan yang seimbang. Kemudian prinsip dasarnya adalah pengendalian harta individu, distribusi pendapatan. Jadi kalau ada pendapatan itu dibagi. Optimalisasi bisnis, ini umum ya. Transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini harus dilakukan berdasarkan Al-Quran dan syariat, hadis. Terus transaksi muamalat. Transaksi muamalat, Bapak Ibu, adalah segala sesuatu aturan yang mengatur transaksi orang per orang, termasuk di dalam hal jual beli, termasuk di dalam penyelesaian perkara. Jadi transaksinya muamalat. Kalau di luar itu tidak. Nah, ini. Tetapi ini berlaku untuk siapa? Ya untuk mereka, Pak. Bukan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Karena kan berdasarkan syariat Islam ini. Ya. Nah, nilai-nilai dasar sistem ekonomi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila 1 Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila 2. Ini sebenarnya kalau dikembangkan tidak kalah jauh dibandingkan dengan ini. SES. Prinsip dasarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di sini mungkin keadilan sosial bagi kelompok tertentu. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.
Kalau di sini pembangunan ekonomi ya, yang dominan. Kalaupun sosial, tapi sosial untuk mereka. Di sini gotong royong. Apakah di sini juga gotong royong? Ya. Kerjasama tadi dalam kebaikan. Kesejahteraan bersama. Di sini, ini bersama ini maksudnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Ini juga kesejahteraan bersama, tetapi kelompok mereka sendiri. Kemudian di sini pemerintah sebagai fasilitator. Kalau di sini tidak perlu pemerintah, karena sudah punya Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi di sini contoh daripada sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pedesaan, ekonomi rakyat, koperasi, dan ekonomi daerah. Nah, di Indonesia seperti Bapak Ibu ketahui, koperasi sudah tidak bagaikan kerakap tumbuh di atas batu, hidup segan mati tidak mau. Itu sekarang koperasi di Indonesia. Nah, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila. Ini kelebihannya Bapak Ibu, kebebasan setiap individu membuat keputusan. Kenapa? Sudah bebas dia membuat keputusan karena berdasarkan Al-Quran dan hadits. Ya. Pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta. Jadi hak individu itu diakui, untuk memiliki harta juga diakui ya. Ketika ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Apa ini maksudnya ini? Ya. Ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Jadi kepemilikan daripada ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Nanti saya jelaskan ini ya. Kemudian yang keempat, ada jaminan sosial dan hak untuk hidup dalam sebuah negara. Nah, ini kelebihannya katanya. Terus ada distribusi kekayaan Islam. Jadi udah mirip-mirip apa ini ya? Mirip-mirip apa nih? Kalau komunis itu kan katanya ada distribusi kekayaannya. Mirip ini. Kemudian kelemahannya perkembangan literatur ekonomi Islam lambat. Kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dikenal seperti yang berlaku sekarang ini. Nah, yang ketiga ini yang paling parah Bapak Ibu. Belum ada suatu negara yang merepresentasikan dengan penerapan sistem ekonomi syariah ini negara itu jauh lebih maju. Jauh lebih maju. Contoh ini kita lihat pendapatan per kapita Singapura itu udah $31.000 per tahun kalau tidak salah. Dan mereka adalah suatu negara yang memisahkan agama dari negara. Lihatlah itu negara-negara yang katanya seperti Indonesia menganut sistem ekonomi syariah. Pendapatannya hanya $4.000 sekian $4.000 sekian per tahun. Bandingkan dengan China sudah 12.000 dan itu Malaysia kalau nggak salah 11.000, jauh di atas Indonesia. Nah, Indonesia memang menerapkan syariah. Ya. Kemudian menurut Eko Sudarmanto, Etika Bisnis tahun 2020 ada bukunya, kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila itu bebas dalam berkreasi dan berinovasi, yang penting jaga. Nah, jaga ini adalah Tingnas itu adalah kepentingan nasional. Ya, boleh berkreasi, boleh berinovasi, tetapi utamakan kepentingan nasional, jangan terganggu. Kemudian ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, kalau di sini tadi hanya untuk mereka sendiri, sistem ekonomi syariah. Kalau ini untuk masyarakat luas, artinya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau pada saat yang bersamaan, Bapak Ibu, SEP ini diterapkan, SES diterapkan, mereka sudah dapat 2 kali. Ya, 2 kali keuntungan, dari SEP 1 kali, dari sistem mereka 1 kali. Kemudian pengelolaan kegiatan ekonomi bersama-sama untuk kepentingan bersama. Inilah koperasi itu. Sebenarnya pengelolaan kegiatan ekonomi ya secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Bersama itu siapa? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini tidak, hanya untuk mereka. Negara mengakui hak individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak, sama ya. Nah, kelemahannya perekonomian berjalan lambat karena demokrasi ya. Pengambilan keputusan lambat, dominasi negara menghambat kreativitas inovasi. Ini ya sebenarnya kelemahan. Jadi konsistensi daripada dukungan negara. Nah, ini Bapak Ibu kita mau pahami dulu Indonesia ini siapa nih Indonesia ini ya, sehingga nanti apakah sistem ekonomi syariah ini cocok diterapkan atau tidak, atau bahkan sebenarnya menyimpan semacam tsunami bahaya yang akan menghancurkan Indonesia. Itu bisa kita ketahui nanti kalau Indonesia ini sudah kita kenal lebih baik dan lebih dekat. Nah, saya bicara dulu dari aspek geografi, Pak.
Indonesia ini diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia. Ya. Kemudian dia posisi silang dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan itu ya, sangat strategis posisinya itu. Pertemuan antara dua benua dan persilangan antara dua samudra. Itu posisi Indonesia itu. Dan dia bukan merupakan satu kontinental, tapi ada 18.306 pulau, maka Indonesia disebut dengan archipelago. Jadi kalau Pak Jokowi mempunyai rencana untuk membuat tol laut, sebenarnya di dalam arti untuk menghubungkan ke 18.306 pulau ini. Ya, ini geografinya Pak. Beda dengan Eropa, beda dengan Amerika Serikat, beda dengan China, satu kontinental. Ini 18.306 pulau dan dihuni oleh ya ribuan suku nanti. Bapak, Ibu bisa bayangkan itu. Kemudian dia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia ini. Ya, ini posisinya antara dua benua, Asia dan Australia, kemudian di selang atau posisi silang antara dua samudra, Atlantik dan Pasifik. Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Inilah Indonesia Bapak Ibu. Jadi tidak gampang ya. Tidak gampang. Kemudian secara demografi atau kependudukan. Pada tahun 2010, Bapak Ibu, penduduk Indonesia itu ada 237.640.000 jiwa. 2010. Tetapi pada 2020 meningkat menjadi 270.200.000 jiwa. Jadi dalam selang waktu 10 tahun itu ada kenaikan jumlah penduduk Indonesia 32.560.000 jiwa. Artinya setahun itu rata-rata berapa ini ya? Kalau 10-20 kurang lebih 3 juta ya. 3 juta dalam satu tahun itu. Pertumbuhan daripada Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu 3 juta. Dan pada tahun 2035 diperkirakan 305 juta jiwa. Nah ini. Pas itu ya. 270 ditambah 32 kurang lebih 305 juta. Ya. Nah, dan ini mereka ini Pak dari 270 juta jiwa ini atau kurang lebih 150 juta itu tinggal di Pulau Jawa, 156 juta. Nah, yang sisanya itu tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan untuk diketahui Pulau Jawa adalah terpadat di dunia dan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia. Bapak Ibu, ada lagi yang kelebihan Indonesia itu ideologinya Pancasila. Tidak ada ideologi lain, hanya Pancasila. Kemudian sistem politiknya adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang tersurat di konstitusi. Sistem perekonomiannya adalah perekonomian rakyat atau sistem ekonomi Pancasila. Ini sistemnya, bukan SES. Bukan SES. Kemudian kebudayaannya Bapak Ibu sangat beragam ya. Ada 737 bahasa daerah di Indonesia ini. Dan suku bangsanya itu ada 1.340 suku bangsa serta terdiri dari 6 agama. Satu agama itulah yang menerapkan SES, ya, sistem ekonomi syariah, yaitu agama Islam. Cuma dia yang menerapkan ini. Jadi yang 5 lagi tidak ada sama sekali dia. Tidak jelas ini yang 5 ini mereka ini menerapkan sistem apa oleh negara. Kita tidak tahu. Tetapi yang satu ini memisahkan diri, dia tidak memakai SEP, tapi dia memakai SES, sombong ya. Terus sistem Hankam itu adalah pertahanan dan keamanan, yaitu Hankam rata. Ini kalau nggak salah masih berlaku ini, pertahanan, keamanan rakyat semesta ini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah Indonesia. Supaya Bapak Ibu lebih kenal dengan Indonesia. Nah, kemudian apa sih manfaat daripada sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi Pancasila? Manfaat sistem ekonomi syariah katanya menurut mereka ini. Terwujudnya integritas muslim yang kafah, luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu bukan muslim, Anda tidak akan kafah. Kafah itu adalah yang lengkap dan sempurna. Jadi, kalau diterapkan sistem ekonomi syariah, maka akan terwujud integritas muslim yang kafah. Iya apa iya? Udah 32 tahun loh. Tadi mulai 1992. Ya sekarang 2023, berarti sudah 31 tahun. Kita lihat apakah mereka makin kafah atau makin khilafah. Bapak Ibu sendiri yang menilai ya. Kemudian memperoleh keuntungan dunia
Waduh, ini keuntungan dunia itu ada bagi hasil. Dan akhirat, waduh, ini hebat ini Bapak Ibu. Jadi kalau bagi mereka ini meyakini kalau SES ini diterapkan akan memperoleh manfaat, bukan hanya di dunia, mereka juga akan ada di akhirat. Ya, terbebas dari riba yang diharamkan Allah. Apa iya? Ya apa iya, Bapak Ibu yang menilai. Kemudian mengandung nilai ibadah. Nah, ya coba kalau diterapkan SN ini karena sudah beribadah. Kalau sudah ibadah berarti beriman. Kalau beriman masuk surga. Itu logika yang dibangun. Logika yang dibangun dibolak-balik. Mendukung kemajuan ekonomi umat Islam. Jadi yang lainnya enggak, Pak. Yang lain itu mau hancur mau apa dia enggak urusan. Yang penting adalah kemajuan ekonomi umat Islam. Ini. Coba ya. Mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apa amar ma'ruf nahi mungkar ini? Ya, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya. Dana yang terkumpul disalurkan ke usaha-usaha dan proyek halal. Waduh. Jadi kalau tidak halal mereka tidak mau. Ya apa iya? Bagaimana yang di puncak? Ya kan? Bagaimana dengan yang poligami? Menciptakan kesejahteraan umat muslim dan masyarakat. Masyarakat mana Anda akan ciptakan kesejahteraan? Jadi kan akal-akalan ini. Sebutkan aja menciptakan kesejahteraan umat muslim dan memiskinkan masyarakat lainnya gitu aja, atau meminggirkan masyarakat lainnya gitu. Ini semua inilah ya, apa namanya itu ya? Takiyah atau apa istilahnya itu ya. Nah, ini Pak. Nah, sekarang manfaat daripada sistem ekonomi Pancasila apa? Nah, memperkuat persatuan nasional melalui proses gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adalah bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini baru kemarin ini Pak dikatakan oleh Nunung Nuryantoro ini, dia adalah guru besar bidang pembangunan ekonomi PB dan Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK. Dia mengatakan ini begini, coba. Baru 3 atau 4 hari yang lalu ini. Terus menghubungkan kekuatan pelaku ekonomi dengan UMKM secara keseluruhannya. Jadi, pelaku ekonomi yang menghubungkan kekuatan ini, pelaku ekonomi siapa itu? Termasuk pemerintah dengan UMKM secara keseluruhannya, tidak pilih-pilih. Anda UMKM syariah atau enggak urusan dia itu. Ya. Tetap dibangun hubungan ya yang baik. Kemudian semua elemen masyarakat saling terhubung sehingga keadilan sosial yang dibutuhkan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua elemen masyarakat saling terhubung sehingga keadilan sosial. Kan luar biasa ini ya manfaat SEP ini. Tetapi kenapa tidak dibikin payung hukumnya? Itu yang menjadi tanda tanya Bapak Ibu ya. Selama 31 tahun itu atau mulai tahun 1945. Nah, ini ada sedikit tambahan 3 kunci pertumbuhan ekonomi dan ini berlaku umum Bapak Ibu ya. Konsumsi. Jadi konsumsi kalau meningkat yaitu tergantung daripada jumlah penduduk. Berarti market share-nya atau pasar marketnya itu skala marketnya itu luar biasa itu. Ya, Indonesia kan penduduk terbesar keempat di dunia. Jadi Indonesia ini adalah tempat pemasaran produk-produk barang yang dibutuhkan di Indonesia, baik produk dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, apakah SES ini tujuannya untuk membendung import barang-barang dari luar dengan menerapkan sertifikat halal, dengan menerapkan perda syariah, undang-undang syariah, kita tidak tahu. Kalau itu yang dimaksud, ya berarti membentengi ini konsumen ini, sehingga nanti konsumen ini hanya memakai produk-produk dalam negeri, tetapi yang mereka produksi di luar mereka. Kalau tidak pakai sertifikat halal tidak bisa. Kemudian investasi Bapak Ibu, kalau di suatu negara investasi meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan bagus. Tetapi jangan lupa, ya investasi mau masuk ke suatu negara kalau ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum mereka tidak mau, investor itu tidak akan mau masuk. Kemudian ekspor. Nah ekspor, kalau produk-produk dalam negeri itu sudah melimpah, kebutuhan dalam negeri tercukupi maka akan diekspor. Tetapi di Indonesia ini siapa yang mengatur ekspor dan impor? Ada kekuatan tertentu oligark. Kalau ekspor nanti, ya ekspor produksi siapa yang diprioritaskan? Apakah produksi daripada masyarakat ekonomi syariah atau produksi daripada masyarakat non ekonomi syariah yang diutamakan diekspor? Atau barang-barang produksi masyarakat ekonomi syariah ini dipermudah ekspornya
tetapi yang bukan non masyarakat ekonomi syariah dipersulit. Kita tidak tahu itu praktiknya nanti bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu, saya baca ringkasan umum ya, supaya kita nanti berdiskusi. Nah, secara umum begini, dari uraian di atas jelaslah bahwa letak Indonesia yang strategis diapit dua benua dan terletak di antara dua samudera serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, merupakan berkah sekaligus menjadi daya tarik bagi negara-negara besar di dunia. Jadi ini berkah bagi Indonesia dan sekaligus menjadi daya tarik bagi negara-negara besar di dunia, tetapi juga nanti bisa menjadi kutuk, ya, bisa menjadi kutuk kalau tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan peluang pasar ekonomi yang menggiurkan. Ini ya. Ketiga, Indonesia memiliki aneka ragam adat budaya, 6 agama, 737 bahasa daerah, 1.340 suku bangsa yang tersebar di 18.306 pulau. Dan lebih banyak ini di Pulau Jawa sebanyak 56%. Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia hanya mengenal sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak pilih-pilih Pak, SEP itu. Tidak pilih-pilih ya, tidak untuk kelompok tertentu. Kemudian pembentukan dasar pengelolaan dan peruntukan sistem ekonomi syariah bersifat partisan. Nah, ini penting sekali. Berdasar pada Al-Quran dan hadis dan syariah Islam. Ini SES. Patut diduga alokasi sumber daya ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kemudahan-kemudahan lainnya akan lebih banyak dialokasikan bagi kepentingan SES dibandingkan dengan SEP. Hal ini bertentangan dengan sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat Pancasila. SES hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam, bukan untuk keseluruhan rakyat Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk memperbesar dan memajukan SES ditempuh dengan cara-cara yang mensegregasi. Mensegregasi itu artinya memisahkan. Memisahkan rakyat Indonesia. Jadi kan parah itu ya. Seperti pembentukan masyarakat ekonomi syariah atau MES, perda-perda syariah dan undang-undang syariah, dan membuat pesantren menjadi pusat pertumbuhan SES. Terus yang lain bagaimana dong? Kalau tidak ada pesantrennya, apa dibiarkan begitu aja? Ya. Jadi bersifat partisan ini. Kemudian yang ke-9, bukan tidak mungkin ekstra usaha-usaha syariah dan perilaku diskriminatif terhadap usaha-usaha non-syariah akan marak terjadi di masa yang akan datang. Contohnya apa? Sertifikat halal itu. Dengan penggunaan diksi atau istilah ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah, penggunaan diksi ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah, dan lain-lain yang beraroma syariah, berarti mereka menolak Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Nah, nanti kesimpulan dan saran kita bahas sesudah kita berdiskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Frans Lisi, silakan Pak. Ya, jadi saya sampaikan itu apa sistem ekonomi syariah, apa tujuannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Apakah itu cocok diterapkan di Indonesia yang beraneka ragam, yang tinggal di 13.000 pulau, ya 6 agama, 737 bahasa daerah, 1.300 sekian suku bangsa ini, ya. Dan siapa yang menggagas ini pada tahun 1992? Saya patut menduga bahwa yang menggagas ini adalah ICMI yang dikomandani oleh Habibie. Ya, karena dulu di sana itu yang berkuasa adalah mafia Berkeley, kelompok Berkeley. Silakan Pak Frans Lisi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.